Selamat datang di podcast pertama kami. Kita kedatangan tamu dari Surabaya. Pasti kalian sudah kenal semua, namanya sebut saja Frank Mufti dari Wafat. Halo Mas Halo Bang Jeffrey. Mas, selamat datang. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah saya. Harusnya kamu yang nanya aku ya. Iya Apa sih lah. sebenarnya. Gimana Mas? Ini podcast apa nih Mas? Gimana nih? Wah, ada produk apa nih Mas? Ini produk Keren-keren kita sih ya. Bang. Oh, produknya dari Eternal ya. Iya. Sebenarnya kita di sini mau mengulas tentang Wafat death metal dari mana Mas? Surabaya ya. Ya, dulu sih dari Zimbabwe, sekarang di Surabaya. Oke. Gimana? Oh, pertanyaan pertama Bang Frank. Ya. Gimana melihat perkembangan tentang event underground di kala pandemi ini? Apakah masih bisa aktif membuat single atau album di pandemi ini? Oh, jadi kegiatan band Wafat Wafat nih selama pandemik ya. Oke Mas Jeffrey. Saya Jeffrey Pangku ya, bukan nih. Oh iya, Jeffrey Pangku. Jeffrey Pangku itu asli Manado ya. Tapi ini asli Purwosari dia. Begini Mas. Jadi Gimana? ketika pandemi itu berlangsung sejak per 1 Maret 2020, kami Wafat itu awalnya sih tidur-tiduran aja, dipikirkan paling tidak 1 bulan 2 bulan lah berlalu lah begitu. Ternyata berlarut-larut dan di Juni tahun lalu akhirnya saya membuat keputusan pribadi buat teman-teman di Wafat tuh kita bikin sesuatu hal yang sangat luar biasa di di dunia entertainment atau di ruang lingkup manajemen Wafat tentunya. Salah satunya di selama pandemi ini kita sudah menghasilkan 3 video klip dan beberapa single yang sudah dikompilasikan teman-teman seluruh Nusantara. Bahkan salah satu single Simulacrum yang video klip terakhir itu akan dikompilasikan di Malaysia sama Eternal Zain. Sama Eternal juga ya. Sama juga. Sama Itu Eternal apa? Zain kalau Majalah apa? Zain Sebuah itu majalah apa? ya. Eternal Zain itu majalah. Cuman mereka punya ruang lingkup membuat kompilasi anak negeri dari Malaysia sendiri dan mengajak Wafat dari Indonesia. Kalau nggak salah Malang juga ada. Jadi nggak Wafat aja ada 2. Jadi banyak dari Indonesia sendiri. Ada 2 band kalau nggak salah. Bangkai yang mau. Iya. Itu sebenarnya 3 dibikin di kala pandemi ini berlangsung. Ya, selama pandemi ini kita berproduksi untuk 3 video klip dan beberapa podcast saya tentunya saya pribadi dan beberapa kegiatan bikin album apa gimana. Saat ini memang kita lagi berencana album kelima Mas. Jadi masih tetap aktif aja ya, masih di kala pandemi itu masih tetap. Mantap, keren. mangan tape. Nah, oke. Apalagi Atau sama kalau dangdut. pandemi gini aku bilang mantap pakai B, mantap makan tabungan. Oke. Ya apalagi ya kita harus makan tabungan. Iya. Gimana? Yang penting kan harus tetap aktif di Iya. kala pandemi ini kan. Wah, keren. Untuk bisa disebutkan Bang Frank salah satunya untuk yang 3 tadi dirilis ada apa aja judul lagunya? Kalau salah satu lagu sebenarnya video klip yang pertama kita buat tuh di bulan Juli tahun 2020 kemarin. Di saat kita lagi sedih-sedihnya, gimana harus bergerak, gimana harus berkembang, gimana harus menyesuaikan diri di lingkungan tahun yang lagi masa suram untuk berkegiatan. Kita bikin salah satu lagu dari album Doksa 2018 itu. Kita buat salah satu lagunya Rider from Inferno dibuatkan video klip Mas. Nah, di bulan Juli itu kemarin tahun lalu kita launching. Launching Doksa tadi ya. Doksa. Si Doksa. Bukan Doksa. Yang Si Rider from Inferno salah satu lagu dari Iya. single dari album Doksa yang tahun 2018. Itu yang rilis di bulan apa itu? Tahun 2018. Tahun 2018. Terus kita salah satu lagunya kita ambil Rider from Inferno itu untuk dijadikan sebuah video klip. Itu terjadi di kala pandemi berlangsung ya. Selama pandemi Selama gitu. pandemi. Kalau Mantap. video klip yang terakhirnya Simulacrum itu. Dan tahun 95 96. Oh, 96. Berarti udah usia berapa ini, Mas? Kalau ini tahun 2021, kita masuk November besok udah 25 tahun. 25 Kau tahun. belum lahir ya? Iya, anjir sama Belum lahir kan? Ya, Oh, udah lahir. Tahun berapa lu belum. sih? Aku lahir tahun 96.
Oh, 96 tepas berarti ya. Oh, Oktober. Oh, Kan berarti tadi dulu ya. lahirnya Oh, sama. Wafat itu tahun 96, 11 November 96. Heeh, 11 udah November berarti aku 96. Bang Frank. Gila ya. Berarti kamu November tanggal berapa kamu lahir? Aku tanggal 10. 10. Berarti satu hari kamu lahir. Band gue udah ngeband gitu. Berarti aku itu masih bayi berarti Bang. Iyalah, kamu masih bayi, masih pigik banget, bocah. Sentilnya bocil gitu. Gimana Mas? Nah, Gimana Mas? ini Gimana? aku mau tanyakan ini tentang gimana ya caranya bisa mempertahankan band ya dibilang sangat apa ya legend lah. 25 tahun itu aku masih paling ngemut ini Bang. Mood apa? Mut-mutan. Wow, gemut, bang. Ngemut dia. Kan itu masih kenyot kan ya. Nah, itu Iya, iya. babat berdiri. Masih ngunyut ya. Nah, Nah, terus gimana? caranya untuk bisa tetap konsisten di musik underground sendiri gimana? Oke, kamu adalah 1 triliun orang yang sering bertanya hal itu pada saya. Bagaimana mempertahankan dan bereksistensi dan berkomitmen dalam 25 tahun saya ngeband di Wafat. Susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Artinya begini, kalau orang tuh menyikapi hobi dan di dalam hidupnya itu banyak poin-poin kehidupan yang lain juga. Kita kan hidup kan juga bukan buat hobi aja, hidup juga buat berkeluarga juga. Nah dari situ kalau aku sering bilang buat teman-teman yang di luar sana, kalau yang buat mempertahankan sebuah band itu sebenarnya apa ya, gampang sih. Kalau lo sebenarnya memang punya hobi, berarti lo harus satu punya waktu, Ya, ya. punya uang, dan punya karya. Ini buat ngobi ngeband ya, gak usah gitu. Misal lo Mas Jeffrey apa ya, punya hobi miara burung, otomatis kan waktu dan uang dan secara fisikali kan juga kamu juga udah habis-habisan kan, beliin Iyalah. makan burung, beliin kandang, sampai pelir ketukuk gitu kan si burung gimana supaya bisa. Begitu kan yang hobi dengan ngeband. Jadi di band tuh punya duit, gak punya karya, gak bisa. Punya karya, gak punya duit, gak bisa. Punya karya, punya duit, tapi gak ada waktu. Buat apa? Jadi kalau gue bilang hobi itu ketiganya harus mencukupi. Yang penting sekarang kalau memang niat ngeband, ya udah bikin karya, lo punya duit dan punya waktu, ayo hajar. Nah itu komitmen di dalam manajemen Wafat gitu. Jadi buat teman-teman sekalian kalau yang misalnya kalau hobi itu ya harus diseriusin. Kalau di hobi menghasilkan uang itu beda lah sendiri ya, Oke, konotasi gitu ya. beda-beda. Tadi katanya Bang Frank ini ya dari Bapak yang umur sudah sangat seumur saya ini sebenarnya. Iya, 35 sama aku tahun juga nih. lahir tahun 96, aku juga lahir. Tetap konsisten di era apa? Permusikan bawah tanah ini ya. Oke. Oke. Dari tahun 96 ini apa aja yang udah dikeluarkan di Wafat? Ada album, itu ada berapa album tentang lagu-lagunya sendiri, bercerita tentang apa? Nah, namanya ini kan Wafat. Orang-orang mengenal Wafat kalau biasanya kan identik dengan mati tuh, Bang. Itu ya. Wafat ya. Mm. Nah, Memang itu gimana, Bang? dari tahun segi albumnya. 96 sampai tahun 2021 kita udah menghasilkan 4 album Mas. Ya. Dan album terakhir kita kemarin, album keempat itu titel kita Doksa itu, dan menceritakan tentang kehidupan sisi manusia ya Mas ya. Nah, kalau lirik-lirik lagu yang kita buat di album 1 sampai album keempat ini memang banyak berhubungan sebenarnya Mas, tentang manusia dan manusia, karena kita tidak bisa jauh dari bicara tentang kehidupan kita sehari-hari dan kegiatan kita sehari-hari. Misalnya kita anti Tuhan, lupa sama Tuhannya, lupa berdoa, dan lupa segala sesuatu hal yang ada. Kita punya alam, punya pepohonan yang harus kita hormatin. Itu di situ aku selalu membicarakan hal itu dalam. Jadi Doksa sendiri itu tentang lingkungan manusia. Ya, manusia, dan lebih luasnya Doksa itu juga spesifiknya menceritakan tentang sisi kehidupan manusia. Nah, itu untuk album yang terakhir kemarin. Kalau album yang 1, 2, 3 itu semuanya juga tentang kayak album kedua itu judulnya Surga Itu Gelap,
surga itu tentang menceritakan tentang seorang manusia yang lupa sama Tuhannya, sehingga nanti kamu tidak mendapatkan surga di sana. Secara otomatis surga akan gelap buat kamu, begitu ceritanya. Surga gelap. Gelap, Gelap, nggak ada PLN masalahnya. gelap, gelap. Nah, untuk album ke satu apa tadi, Bang? Untuk album Kalau album sendiri satu kita yang tahun menceritakan 96 itu tentang judulnya untuk Cemetery of 96 Celerites. itu menceritakan Cemetery of tentang Celerites itu Cemetery of Celerites itu adalah pintu makam, Mas, pintu pintu kuburan. oh, jadi ini masih temanya di Tetap awal kita pakai nama dalam apa? di dalam album Cemetery of Celerites itu ada judul Evil Slave yang artinya kita berbudak pada setan. Terus Retaliation Misuse yang intinya kita selalu berwirid tapi dengan hal-hal yang tidak semestinya pada kehidupan. Orang berdoa itu supaya hidupnya lebih baik gitu. Tapi dia tidak minta selalu pada Tuhannya, tiap hari itu selalu melupakan. Buat apa? Kita selalu menyadarkan bukan album religi ya. Nah, Tapi tapi ini intinya memang di lirik-lirik kita itu menceritakan tentang gitu ya. gitu, Mas. Kan? Nah, itu apa nggak? Itu pas waktu pembuatan lirik ini. Nah, ini kepikiran apa, Bang? Sampai bisa bikin lagu tentang Ya itu tadi karena dari eh, kok bisa sampai kepikiran tentang wafat, kalau nama wafat ya. sendiri sih Terus yang album satu tadi kan katanya tentang masih tentang kematian. ya, Nah, itu sendiri kok bisa kepikiran tentang itu? iya, Mas, Apa ini karena kita bersemedi, Bang? Bikinnya? enggak juga. Dalam sebuah pembuatan lirik itu memang saya bisa dapat 10 sampai 15 menit untuk membuat lirik. Itu dari siapa? Dari Tentang liriknya saya untuk sendiri wafat album pertama? untuk aku sendiri. Dari Bang Fred. Ada beberapa. Kalau tahun 96 ada memang basisku dulu ya menyumbang lagu. Basis pertamaku dulu. Siapa, Bang? Mas Ari ya, tapi nggak tahu dia entah kemana ya dulu. Jadi sebelum wafat tuh sebenarnya namanya bukan wafat tapi Screaming Dead. Untuk waktu nama pertama sebelum nama wafat hadir tahun 96 itu 95 aku udah pakai nama Screaming Dead sama Veneral Disease, Mas. Terus 96 11 November itu aku resmikan menjadi nama wafat itu di tahun 96 tepatnya 11 November 96. 11 November ini tercetus nama wafat. Nama wafat. Nah, untuk Karena personal sendiri nih udah sendiri berubah. siapa? Oh, Kalau berarti pertama ini kita sudah berubah ada Pipin sekarang yang ada di Brand the Mates, ada Cahyo yang juga di Brand the Mates dulu, tapi sekarang mereka sudah berkeluarga ya. Ada beberapa, kalau Brand the Mates masih ada, mungkin teman-teman ada yang vakum juga karena berkeluarga, karena efek band di Indonesia buyar itu cuman karena mereka berkeluarga rata-rata. Rata-rata loh ya, Tapi tidak namanya semua kan tetap terjaga ini, Bang. Sampai ya. sekarang kan Terus nama wafat sampai ini nama mulai wafat dari tahun 96 ya, saya 96, tahu iya. dulu. Tahun 96 sampai sekarang ini kan masih eksis lah, dibilang masih eksis Iya. di dunia underground sendiri. Ya alhamdulillah. Itu kan hebatnya di situ. Untuk mempertahankan sebuah band ini kan juga nggak gampang. Itu sangat sulit. Untuk album keduanya sendiri di wafat ini Surga itu gelap itu. Surga itu gelap. Surga itu gelap. Nah, itu surga itu gelap. Mikir pas waktu pembuatan sendiri ya. Ini ada di mana kok sampai kepikiran surga itu gelap. Nah, katanya kalau ditulis-tulis surga itu bakalan terang lah. Kan ada gitu. Jadi memang konotasi ini juga dari surga itu gelap. Nah, ini berbanding loh, Bang. Ini kan sangat berbanding. Surga itu gelap, kalau kita baca ini surga kan bakalan terang. Ini ada ini. Nah, itu bisa jelasin tentang apa atau apa yang disampaikan dari lagu album ya? Ya, album Surga ya, itu gelap. Surga itu gelap. Ya juga Surga itu gelap itu nama titel album di album kedua kita. Terus dari titel album itu juga salah satu single yang ada di album itu, Surga itu gelap itu. Jadi memang pembuatan lirik di Surga itu gelap itu memang isinya tentang itu lagi, kita kembali ke tentang permasalahan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang selama ini mungkin kegiatan terlalu banyak, kita sampai lupa Tuhannya. Gitu. Nah, jadi kalau kamu sampai lupa Tuhannya, ya surgamu ya gelap, Mas. Gitu. Adanya Berarti cuman, itu tandanya berbanding ya. Berarti pembuatan untuk lagunya sendiri itu dari semuanya, dari apa, entah dari musiknya itu di album kedua tadi, ya, untuk pembuatan liriknya itu Bang Frank sendiri apa ya, dari teman-teman? saya sendiri. Saya sendiri. Cuman ada memang ada konsumsi dari sama personil ya. Ini judul lagunya apa nih? Bikin gini, ada tambahan-tambahan juga dari teman-teman juga personil lainnya.
Cuma saat itu lebih dari 85% adalah pembuatan lirik adalah saya dan judulnya. Tapi untuk aransemennya sendiri itu Aransemen bareng-bareng saya sama sendiri ya. Untuk juga ya. aransemen musik jelas saya percayakan buat teman-teman personil yang bass, yang gitar, yang ngedrum itu mereka. Ya saya tinggal isi pattern vokalnya aja. Udah ada album bang? Apa? Udah ada video klip di album kedua? Kalau Yang video klip di album kedua tuh enggak mas. Memang kita dulu sempat berpikir pengen banget punya video klip. Sampai bertahun-tahun baru terlaksana di album keempat. maaf tadi album kedua itu tahun pada tahun berapa? Album kedua itu tahun 2008, 2009. 2009. 2009-nya launching. Pembuatan dari 2008. Berarti itu 4 tahun. Sebenarnya rentang waktu yang dari album ke satu ke album kedua itu cukup lama sekali. Sebenarnya saya sudah sempat stagnan di titik itu. Gue nggak bikin album, wafat dari tahun 96 sampai 2008 itu rentang waktu yang sangat-sangat lama, hampir 10 tahunan. Nah itu saya pikir ketiduran tuh boleh, tapi jangan lama-lama. Kebanyakan mimpi nggak digoreng-goreng, akhirnya nggak mateng-mateng. Nah itu akhir lain 2008 itu terlahir Surga Itu Gelap. Terus habis itu pengen punya video klip, zaman itu memang susah. Media digital tuh kita nggak ada. Dulu handphonenya masih Nokia kan kita. Tahun 2008 aja kita masih handphone Nokia ya. Belum ada BlackBerry. 2009 masih BlackBerry, baru nongol BlackBerry ya. 2009 itu. Facebook juga baru ada. Dulu masih ada MySpace. Nah untuk metal loh. Pernah tahu gak kamu www.myspace.com? Zaman kamu pasti belum ada. Belum. MySpace nongol tahun 2009. Mungkin orang-orang yang kelahiran saya atau tahun 85 itu masih udah menikmati MySpace kayak. Enggak kayaknya tahun kelahiran saya yang masih menikmati MySpace. Itu sumber dari segala sumber sosial media yang saat itu sebelum ada Facebook, Mas. Kita mana promo ya, MySpace itu yang kita lakuin. Cuman ya sekarang udah lupa. Kan dulu pastinya susah untuk promo kan, media juga masih nggak ada. Itu nggak ada lah. Nggak ada, kita teleponnya pakai telepon koin. Bisa tetap saling apa ya, kita kan saling berhubungan kan, pasti itu susah sekali. Tahun 2000 berapa? 2004 sama 2008 itu kan pasti susah sekali. Untuk album ketiga lah, ini album ketiga ini kayaknya seru ini. Yang sering dibahas di media-media ini, banyak pertanyaan di album ketiga ini. Boleh tahu Bang Frank untuk album ketiga album sendiri? Ketiga itu Exalted Soul. Setelah pertama Cemetery of Celeric, Surga Itu Gelap, baru album ketiganya Exalted Soul tahun 2011. Jadi rentang waktu dari 2009 ke 2011 itu sangat cepat. Kita harus terus membangun visi gimana cara kita terus aktif, yaitu bikin album waktu itu. Nah terus 2011 kita punya video klip pertama kita di Exalted pada tahun Soul 2011 kita launching keluar video klip dan sekaligus video klipnya Exalted Soul bisa dinikmati di kanal kita di kanal YouTube-nya kan ada Wafat Official. Oke teman-teman, nanti cek ya, cek buka, jangan lupa di bawah sini juga ya. Di bawah ini itu ada video klipnya yang di gudang itu Bang ya, di gudang apa rumah di gereja itu, gereja, bangunan gereja tua itu yang nggak kepake itu di daerah Krian Sidoarjo. Pembuatan album. Nah untuk album keempat ini yang album keempat ini udah banyak. Albumnya ya, 2018 kemarin. Rentang waktu juga lama ya, dari memang kita pengennya itu aku tuh terus aktif, cuman pergantian dari 2011 album ketiga kita Exalted Soul itu ke 2018 itu cukup lama ya, 11 ke 8 berapa? 8 tahun. 8 tahun baru terlahir kembali album yang keempat, yaitu Doksa itu. Ya alhamdulillah di 2018 dunia kita benar-benar dunia digital yang full digital, yang artinya sosial media kita juga ada dari Facebook, Instagram dan lain-lain. Sekarang sudah banyak. Makanya anak-anak sekarang ngeband tuh cukup epic lah, mereka membuat sebuah karya udah ada ruangnya sendiri, tinggal pilih lo mau maju atau enggak, terserah dari diri kamu berarti sendiri. Berarti di Wafat ini
wafat ya. Wafat ini yang bertahan Bang Frank apa yang Saya untuk sendiri. mengatur manajemennya sampai sekarang sendiri, menjadi mulai tahun 2000 apa 96 ya, 96 sampai sekarang itu sudah ada berapa kali Perombakan. perombakan, ini personil yang keberapa. Nah, ini kan perlu ini Bang. Nah, untuk manajemennya Wafat sendiri ini kelola sama siapa? Ya Itu kalau kan penting banget Bang. Yang megang manajemen cuman tuh aku sendiri. Kalau dari 96 ke 2000 memang aku ada manajemen bersama Pipin di Holy Soul Production sampai tahun 2000. Tahun 2000 sampai ke 2021 ini benar-benar aku full manajemen, aku yang megang sendiri. itu Bang Dari Frank sendiri yang merchandise, megangnya. merchandise sampai ruang lingkup bagaimana Wafat bisa diundang ke sana kemari, kita yang menjalankan. Saya sendiri menjalankan. Oh iya Bang Frank. Tadi kan bicara ganti personil itu udah berapa kali Bang? Untuk dari Wafat sendiri ganti personil mulai tahun 96 ini. Ya. Ada berapa kali ganti personil? Oh, kalau Dan yang dialami sih sebenarnya yang gitu. dialami Wafat selama 25 tahun itu gimana? Wafat itu udah masuk ke tahun silver 25 tahun. Kalau usia pernikahan atau sebuah anniversary itu 25 tahun adalah silver ya, silver jubilee namanya. Silver jubilee. Jadi silver jubilee ini kalau menghitung berapa orang yang keluar masuk di bukan keluar masuk, kita nggak pernah keluar masuk ya, artinya orang yang udah keluar pasti aku nggak pernah menarik kembali karena suatu hal. Alasan untuk keluar itu biasanya gara-gara apa? Dari Begini Mas, musiknya atau sebenarnya apa? simpel sih aku mempunyai manajemen. Kenapa sih aku menamakan manajemen itu dari aku pribadi, bukan dari Wafatnya, bukan aku merasa memiliki, cuman memang Wafat ini aku mendirikan dari tahun 9 ini dengan penuh dengan soul yang istilahnya aku nih Frank ini tak bagi dua. Di sini Frank Mukti, di sini ada Wafat official. Jadi ini Official itu. Jadi kalau untuk memanajemen hal itu, gimana caranya memanajemen SDM di Wafat itu saya sama benar-benar keras Mas. ini vokal sama manajemen. Iya, Bang saya Frank ini vokal sendiri ya. manajemen Benar. dari Wafat sendiri dan saya ambil sebagai vokal. vokal. Jadi untuk keluar masuknya player baru Saya itu menentukan tergantung dari Bang saya. Frank sendiri. Aku sendiri. Jadi mulai tahun berapa 96 sampai sekarang ini untuk manajemen Wafat yang megang Bang Frank Aku sendiri. sendiri ya. Kebanyakan untuk keluarnya dari apa? Jadi yang belum jawab. Jadi begini, di tahun udah ber-25 tahun ini saya sangat-sangat keras untuk memberikan statement buat teman-teman di Wafat ini khususnya, karena saya satu yang jelas anti narkoba ya. Saya nggak pernah pakai narkoba Anti sedikit pun. narkoba guys ya, anti narkoba. You know men, sekali kamu pakai keterusan dan tidak akan bisa kembali lagi. Dan itu saya nggak berharap ada di manajemen. Kalau nggak Wafat. mati masuk penjara ya. Oh iya, makanya kalau nggak mati lu masuk penjara gitu. Istilahnya kayak gitu. Dan aku nggak harapin sama sekali sedikit pun buat teman-teman yang ada di Wafat itu narkoba. Satu. Yang kedua pasti attitude mereka ya. Selain narkoba juga yang merusak itu adalah attitude. Kalau attitude di dalam dunia pergaulan sebenarnya cuma satu nih, say hello. Say hello buat kawan, pertemanan. Dimanapun kalian berada ya say hello lah. Kenapa enggak selagi kalau sampai dibilang, Bang Frank sombong ya begini-gini, mungkin aku nggak melihat pada saat itu. Kalau aku lihat ketemu aku yang kita foto bareng, aku yang pegang fotonya nggak masalah. Gitu. Oke, Gitu, maaf istilahnya ya. kayak gitu. Ini Jadi, kan Wafat manajemen Bang Frank sendiri. Nah, ini pernah Bang ditinggal sama semua player. Misalnya dari ketidakcocokan dari Bang Frank sendiri lah, pemegang Wafat. Pertanyaanmu bagus banget. Jadi aku mengulas balik dari tahun 96 ke tahun 2000 saya pernah ditinggalkan dari 3 personil tersebut. Itu pernah? Pernah. Tahun Buyar sempat bubar ya, bubar Wafat itu tanggal 17 Juli tahun 2000. Nah di situ mereka memutuskan untuk hengkang dari Wafat dan saya ditinggal sendiri. Tapi di tahun 96 itu tahun 2000 itu berapa untuk tahun 2000 tanggal 17 Juli tahun itu 2000. semua personil keluar Itu keluar semua. Nah itu dipegang kendali sama Bang Frank sendiri kan? Langsung aku pegang sendiri. Dalam 2 minggu Wafat harus main di Cak Durasim saat itu. Aku cari personil, dulu belum ada sosial media, gimana cara carinya mereka.
personil Nah, yang lain, yaitu itu- dengan cara keliling. Itu berarti kan ditinggal Bang ya. Iya, ditinggal. Ditinggal semua sama personil. Mm-mm. Ini gimana caranya untuk bisa mendapatkan apa ya namanya? Player-player baru yang masuk, entah itu Kalau dari dulu caranya, jarinya. kalau sekarang kan enak nih ya, by Iya, WA sekarang kan ya. bisa Kalau dulu susah mas. dari IG. Jadi aku harus pakai nulis, dicari personil buat band Wafat, tanggal sekian main. Jadi aku nyari basis, drummer, dan gitaris saat Itu sendiri Bang. Sendiri aku. Alhamdulillah friend by friend aku ditemuin pertama tahun 2000-an sama Kifli, Ari yang sekarang jadi Ustadz ya, Ari ya. Terus Andri dulu, Andri. Nah, tiga ini yang membantu saya dia taruhin tahun 2000 sampai 2003-an lah. Tahun 2003-an, 2003-an ada pergantian kembali. Jadi memang beberapa 2 tahun, 3 tahun pasti saya harus ganti. Dan untuk 2003 saya masih ada gitaris saya namanya Mepi anak Kediri, Mas Anto ya almarhum. Udah meninggal, beliau ini udah tahun 2004, 5, tahun 2005. Nah, ini kan pastinya sukses kan Bang ya. Ini udah tinggal sendiri lah untuk mengolah musiknya biar jadi Wafatnya sendiri, milik Bang Punu sendiri. Itu gimana caranya? Apa perlu pengarahan yang keras apa gimana? Kalau aku Ini sih kan simpel penting mas, untuk di Wafat itu manajemen aku serahin kepada teman-teman yang muda. Artinya kalau aku sebagai vokalis harus mengikuti karya dari mereka-mereka yang aku bawa. Misalnya basisku, bang aku punya lagu ini nih, monggo. Bang, terus drummerku, bang lagunya kayak gini aja, monggo. Aku selalu menerima saran dari mereka dan aku yang memberikan arahan ke bahwa Wafat ini genrenya death metal yang seperti ini. Gitu. Tinggal Sampai- dari Bang Frank sendiri menyiapkan ini materinya buat Wapat sendiri. Iya, liriknya dan aransemen aransemennya vokalnya sendiri itu. Oke, udah berapa kali tadi untuk ganti personil? banyak mas, saya sampai bingung berapa Udah nggak orang, bisa kehitung lagi? coba hitung kurang lebih sekitar 10 sampai 15 orang lah ya. Jadi ini di Bang Frank Wafat kayaknya itu. pahlawan di Wafat ini pahlawan. Nggak ada Dulu pahlawan selama sih di 24 tahun dalam ini nggak kehidupan pernah ini, nggak ada pahlawan, cuman saya ganti. memperjuangkan hal yang harus saya perjuangkan. Artinya saya pernah berpegang teguh dari tahun 2000 bahwa saya pegang Wafat manajemen dan Wafat band ini bukan main-main. Saya harus di garis depan dan harus militan, gimana caranya pun saya terus tetap eksis dan komitmen buat Wafat. Meskipun itu aja. sendiri kita bisa bangkit ya. Tapi yang nomor satu itu adalah dukungan dari istri mas. Dimana istri itu mensupport, pasangan kita mensupport. Mas Jeffrey ini nanti cari istri juga harus tahu Iyalah Pak. kondisi Mas Jeffrey punya SDM jalannya tuh dia punya produk-produk ini dan dunia itu dunia entertain, itu harus paham istrinya. Begitupun istri saya sekarang yang sangat mensupport sekali dunia saya, dan beberapa timing pun beliau memberikan arahan-arahan yang luar biasa sehingga saya tetap eksis terus. Istri sangat mendukung, itu Support. berperan penting, sangat penting. Sangat Bang Frank, penting. ya. Pasangan kita harus kita hormatikan dari titik. Sekarang istri kan lagi ikut ini Bang Frank. Loh. Kan ini dapat support dukungan terus dari istri untuk perkembangan Wafat sampai sekarang. Oke. Pertanyaan terakhir nih Bang Frank. Yes. Nah, ini aku mewakili teman-teman ya. Dari semua ini kesan dan pesannya untuk para metalhead yang baru-baru, entah yang Belum lagi lahir kan? pengen Oh, naik udah ini lahir apa. tahun berapa? Oke, jadi gini buat teman-teman metalhead seluruh Indonesia dan terutama juga buat teman-teman sekeliling yang di lingkungan kita ya, pertemanan begitu. Jadi begini, aku kembali ke titik awal, basic dari sebuah gimana bisa berkomitmen buat kalian di dalam sebuah band adalah satu, peliharalah hobi. Karena kalau emang lo punya hobi, lo pasti punya 3 titik ini: uang, waktu, dan karya. Itu aja. Kalau lo nggak punya itu, tidur aja. Oke, itu tadi pesan dan kesan dari Bang Frank sendiri, 3 pesan. Apa tadi Bang Frank yang mau disebutkan? Uang, waktu, dan karya. Itu aja untuk Uang, memelihara waktu, dan karya. Itu buat memelihara hobi. Kalau nggak ada itu,
tidur aja. Oke oke oke, selamat. Terima kasih telah bergabung di sini. Semoga buat Bapak sendiri pesannya sukses dan terus Thank you. apa ya, menjadi inspirasi buat para metalhead muda yang pengen berdiri pastinya.